Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai program penugasan guru belajar. Nah, guru belajar di sini ada beberapa seri dari Kemendikbud. Kebetulan saya mengikuti program yang saat ini saya kerjakan adalah program keterampilan hidup. Nah, sebelum kita mengikuti keseluruhan program, mengawali adalah kita mendaftarkan diri terlebih dahulu pada program guru belajar tersebut. Kemudian untuk selanjutnya kita akan diminta untuk pembelajaran awal, itu adalah pembelajaran e-learning yang harus dilalui. Mengawali belajar seri pendidikan keterampilan hidup, tahapan awal adalah melalui pembelajaran e-learning dengan mengikuti pre-assessment dan pengantar materi. Program ini berlangsung selama 22 jam. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 1. Pengantar Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Klik untuk melanjutkan. Pendidikan keterampilan hidup diharapkan bahwa kita sebagai guru mampu membina putra-putri didik kita untuk memiliki keterampilan hidup yang terdiri atas 13 keterampilan hidup. Pada saat saya mempelajari pembelajaran secara e-learning untuk mengawali pembelajaran PKH ini, saya mengalami banyak sekali problem dan permasalahan, yaitu mengenai pemahaman dasar. Nah, karena saya seorang guru pendidik di bidang teknik, ya, jadi ini merupakan hal yang baru buat saya dan menjadi sebuah tantangan untuk saya selesaikan. Dalam program pendidikan keterampilan hidup, setelah saya menjalani, ternyata di situ saya bisa memperoleh satu garis merah bahwa sebetulnya pendidikan keterampilan hidup ini sudah kita berikan setiap harinya pada saat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena di situ ada proses kita memperkenalkan diri, ya. Saya buka bukunya. Di situ ada proses identitas diri, yang mana para siswa maupun diri kita pribadi memberikan olah bicara secara lisan untuk memperkenalkan diri kita. Kemudian di situ juga memuat bagaimana kita mengekspresikan perasaan dan bagaimana kita melihat situasi dalam proses harmonisasi dalam pembelajaran. Kemudian di situ juga kita juga menyampaikan mengenai perilaku terhadap diri pribadi, hubungan sesama gender maupun berlainan lawan gender, di mana di situ kita memberikan etika-etika secara norma yang kita berikan kepada putra-putri didik kita agar mereka mampu bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan kodrati gender mereka sendiri. Selanjutnya di situ juga kita membentuk pola kehidupan dalam belajar yang sehat, di mana selalu membiasakan menjaga kebersihan diri, kemudian selalu berolahraga dan menjaga asupan gizi yang mereka konsumsi, kemudian menghindari hal-hal yang sifatnya merugikan untuk kesehatan seperti merokok, kemudian penggunaan alkohol serta obat-obatan yang bisa disebut seperti narkoba, ya, obat-obatan terlarang. Nah, kemudian kita juga membentengi mereka dalam bersikap dalam penggunaan internet dan sosial media. Kemudian kita juga memberikan wawasan dan pandangan bagaimana mereka bersosialisasi terhadap lingkungan sesama, baik lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian juga
kita memberikan karena dalam sebuah sekolah itu tidak hanya satu jenis gender, tetapi ada dua jenis gender, pria maupun wanita ya. Jadi di situ walaupun dalam konteksnya pelajaran-pelajaran tertentu ada yang memang khusus untuk pria saja, tetapi karena ini adalah kita harus memahami mengenai kesetaraan gender, maka itu semua kita olah agar mereka bisa lakukan baik pria maupun wanita berdasarkan fungsi kerjanya saja, seperti itu. Kemudian dalam pendidikan keterampilan hidup juga kita menyampaikan mengenai kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan di dalam sekolah, di dalam kelas maupun lingkungan pada saat mereka kembali ke dunia sosial mereka. Kemudian secara umum dikarenakan saya guru SMK bidang teknik, maka di situ akan ada satu materi yang betul-betul yang menjadi pedoman umum yang selalu bisa dipakai dalam kegiatan teknis maupun non-teknis, yaitu seperti melakukan aksi. Tentunya, belajar secara mandiri akan mengalami kesulitan dan memerlukan bimbingan. Agar menyamakan persepsi pemahaman dalam program keterampilan hidup ini, diberikan bimbingan berupa coaching klinik di tahapan kedua. Coaching klinik ini dilakukan terjadwal dan menggunakan video conference Zoom sebagai media komunikasi sehingga interaksi dan diskusi kami menjadi sangat jelas. Bapak Ibu mengalami kesulitan ketika belajar mandiri, ada beberapa materi yang dianggap belum jelas, kemudian tidak ada tempat sharing untuk saling berbagi. Budi, teman-teman sudah 9 orang yang gabung ya? Iya Pak. Oke. Pada tahapan ketiga akan dilakukan penimbasan atau berbagi sesama guru ke peserta didik serta komunitas rumpun guru MGMP yang pada saat coaching klinik sudah menjadi rencana tindakan berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini memberikan inspirasi kepada rekan guru yang lain untuk dapat ikut serta dalam program Guru Belajar seri pendidikan keterampilan hidup. Sukses selalu untuk para pendidik dan pengajar. Tetap semangat dalam mengajar. Dari saya, Robiansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.